Halo semuanya, kembali lagi di 411 TV. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke, selamat tahun baru buat kalian semua. Semoga tahun ini kalian bisa dapat rezeki baru dan kesehatan yang melimpah. Oke, hari ini awal tahun kita udah kedatangan paket yang gede-gede. Ya, ini cuma separuh dari paketnya ya, karena ini adalah jok racing dari merek di Jepang yaitu Bright. Sebenarnya bacanya Bride ya, cuman ya karena Bright kan arti mengantin, itu lebih gampang nyebutnya bahasa Inggris ya. Tapi kita akan sebut dengan pelafalan benar yaitu Bride ya. Oke, Bride ini dengan tipe Lomex yang apa ya? Zeta 4 kalau nggak salah. Mana tuh labelnya? Mana ya? Pause dulu. Ternyata posisinya ada di bawah nih, tulisannya ini Zeta 4. Ini kita sambil unboxing ya, bukan unboxing, unplastikin. Jadi ini versi yang Lomex. Jadi kalau di BD itu versi Lomex itu adalah yang paling rendah ya. Jadi posisinya paling dekat sama tek lantai. Dan ini tipe yang full bucket ya, bukan yang reclining. Jadi posisi kemiringannya nggak bisa disetel, dia permanen. Nah ini shellnya masih yang FRP shell. Finishingnya abu-abu metalik nih, cakep sih ya. Dan versi ini udah ada sensornya nih, sensor yang kalau biasa di mobil itu kita dudukin si seatbelt sensornya nyala, jadi kita bisa colokin langsung ke soket si bawaan mobilnya ya. Pastinya perlu dibikin terminal baru supaya dia benar-benar plug and play, atau bisa juga dicolok jumper gitu ya. Cuman kalau gua prefer yang nggak ada potong-potong kabel, jadi gua nanti diminta pasang juga sama yang beli. Jadi gua akan bikin terminalnya pakai terminal bawaan jok mobilnya. Dan di sini udah ada juga untuk railingnya ya. Jadi kalau jok full bucket begini nggak bisa langsung dipasang begitu aja ya. Jadi setiap mobil punya railing dan bracket rel yang beda-beda. Nah, karena ini dipasang untuk mobil Mazda Miata yang generasi RC, kita jadi pesan railingnya. Ini bracketnya nih, bracket joknya. Jadi bracket jok akan dipasang seperti ini. Nanti dari sini kita pasang ke railingnya. Nah, ini railingnya untuk Mazda Miata NC. Ya, ini posisi sebelah kanan, jadi ini driver ya. Seperti ini posisinya. Ini bagian bawahnya. Nanti bagian bracket ini akan kita pasang seperti ini. Nah, nanti di sini ada lubang-lubang nih, ada 3 lubang yang bisa kita sesuaikan sama ketinggian posisi joknya ya. Jadi di sini sampingnya ada lubang, kita akan pasang dari sini. Ya. Jadi kita bisa dari posisi tinggi, tengah, dan paling bawah. Nah, kalau mau adjust kemiringan joknya, kita juga bisa misalnya paling belakang di paling rendah, yang di depan yang paling tinggi, jadi joknya lebih tilted ya, lebih miring. Oke, dan di sini ada lubang untuk pemasangan buckle seat belt ya. Jadi udah disiapin sama dia. Jadi basically semuanya plug and play nih. Nah, ini kebetulan karena tadi yang seperti gue udah bilang, customer minta dipasangin, besok gue akan rakit dulu sekarang si joknya ke relnya supaya besok kita tinggal pasang ke mobilnya. Oke ya. Di sini juga udah disiapin untuk baut-bautnya ya, baut seatbeltnya, baut-baut untuk ke railingnya, dan mungkin untuk ke mobilnya kita akan pakai baut bawaan mobilnya. Oke, ayo kita mulai buat rakit. Oke, jadi jok ini juga untuk seat base-nya ini bisa diganti-ganti ya. Jadi ini defaultnya segini, bisa diganti yang lebih tebal supaya lebih empuk. Dan ada warna-warna lain juga nih, seingat gua ada warna biru dan warna merah juga. Nah, ini juga dari sananya defaultnya posisinya nggak bener ya, gini nggak mungkin dong kita dudukin, ada kabel kan. Jadi ini kita mesti pindahin dulu, kita buka dan kita pindahin kabelnya supaya pressure sensornya posisinya benar. Dan di sini juga ada lubang nih untuk seat belt nih ya, seat belt yang dari bawah yang untuk 5 titik ya, jadi di bawah jadi ada buckle-nya ya. Ini juga karena memang jok ini didesain untuk balap ya, jadi jok ini sudah FIA compliant. Jadi di sini ada stikernya nih, dia resmi manufakturnya segala macam, homologasi dan lain-lainnya. Ini ada part number, bukan part number, apa namanya, license numbernya ya. Nah, di sini FIA hologram stikernya.
dan dia ikut asosiasi Napak juga nih. Oke, seperti brand Jepang lain seperti Cusco ya. Oke, ayo kita mulai dulu buat merakit relnya. Nah, jadi relnya sendiri ini banyak adjustment ya. Nah, jadi ini bracketnya dulu, kita bakal pasang dulu di si relnya. Cuman kita nggak bisa langsung kencengin, karena pertama kita setelah pasang seperti ini tanpa dikencengin, kita bakal perlu adjust. Nah, di sini ada lubangnya ya, bisa kanan kiri dua-duanya. Nah, kita akan adjust dia selebar apa untuk lebar joknya. Nah, biarpun kita udah pasang joknya, nanti kita nggak bisa langsung kencengin juga, karena nanti saat kita pasang relnya ke mobil, tak gitu ya. Nah, kita harus atur nih di mana nih posisi center dari kita, posisi duduk nyetirnya sama si ininya nih. Jadi mungkin kita bisa adjust slightly ke kanan atau slightly ke kiri. Nah, nanti setelah dia udah benar-benar center baru kita kencengin. Nah, sekarang kita bakal pasang si bracketnya ke rel. Seperti gue bilang, nggak perlu dikencengin. Nah, ini udah disiapin bautnya. Bautnya macam-macam ya, ada mur, ada ring, ada lock ring. Nah, ini lock ring ini bukannya cacat produksi ya, jadi dia memang modelnya seperti ada springnya ya. Jadi ini sebenarnya ngeper gitu, dia kasih pressure buat bagian murnya ya. Jadi si bautnya ini nggak akan kendor di tengah jalan gitu kalau karena getaran. Oke, jadi urutannya pertama dari bautnya, lupain aja. Pertama baut ini, terus kita pasang ring. Nah, di sini ada totalnya ada 4 lubang ya. Jadi kita pasang satu-satu. Di sini udah ada pola lubangnya. Kita tinggal ikutin aja. Gitu. Lalu pressure ring. Pasang. Baru mur. Nah, ini gue pasang, cuman asal aja ya, asal dia pasang aja, karena yang seperti gue bilang kita belum adjust. Oke, bagian 4 belakang udah kepasang, sekarang bagian depan. Ini kita perlu buat geser ke depan ya railingnya, karena ini ketutupan sama si rail base-nya ya. Oke, jadi kita tinggal, nggak ada joknya jadi agak susah. Angkut. Udah ada tip nih. Apa lagi satu lagi di depan ini? Oke, jadi si bracket sudah pasang. Sekarang gua pasangnya di melari semaksimal mungkin, karena gua akan masukin joknya ke sini, dan gua bakal pasang baut-baut si joknya. Nah, joknya pun sebenarnya ini juga gua pasangnya hanya untuk nemplok aja ya, karena kan nanti kan kita bakal sesuaiin lagi sama preferensi ownernya. Dia mau setegak apa, dia mau semiring apa, serendah apa, dan lain-lain ya. Jadi bener-bener gue cuman asal nyemplokin aja, sekalian nanti kita ngeset seberapa center si baut ini ya ke setir mobilnya. Oke, bautnya udah disiapin. Nah, ini lubang-lubangnya udah disiapin juga ya, kanan kiri. Ini kita akan pasang pelan-pelan supaya nggak baret. Oke, seperti ini. Prosedurnya sama ya, ini sama baut dan washernya sama persis. Nah, untuk inisialnya gue akan pasang semuanya di paling rendah. Dan hati-hati juga, sangat jangan sampai masuk bautnya, takutnya malah dislek. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi udah bisa maju mundur juga ya. Oke, udah aman. Dan gua tinggal rakit yang satu lagi, gua nggak akan videoin karena prosesnya kurang lebih ya sama aja, bukan kurang lebih tapi benar-benar sama aja. Tinggal dibalik kanan kirinya aja. Dan inilah produknya.
Oke, besok kita akan pasang, gua akan lanjut videonya besok. Untuk sekarang kita videonya udahan dulu. Oke, lanjut di besok. Oke, jadi besoknya kita langsung aja samperin ke rumah pemilik Miata Supercharger ini. Kalian bisa kepoin Instagramnya di Erwin10. Mobilnya bukan cuma Miata keren ini aja, dia juga ada Jazz G8 Supercharge dan ada Jazz GD3 juga. Gak pakai lama-lama, langsung aja kita bongkar jok bawaan mobilnya. Kita mulai dari jok kiri dulu karena aksesnya lebih gampang ya, lebih lega karena nggak ada setir juga. Setelah itu kita pastiin dulu posisi kemiringan joknya sesuai dengan pemiliknya dan langsung kita pasang ke dalam mobilnya. Setelah dua-duanya kepasang, jadinya seperti ini ya guys. Bener-bener meningkatkan aura racing mobilnya banget ya. Dan posisi duduknya juga jadi bener-bener tegap dan sigap. Kalau belok-belok pun jadi nggak keganggu-ganggu posisi badannya. Udah beres, sekarang saatnya kita nikmatin indahnya mobil Miata NC milik Bro Erwin ini. Enjoy! Oke, jadi itu dia konten kita kali ini. Kita unboxing, kita pasang juga. Ini kita closing sebelum kita pasang ya. Tapi tadi kita udah lihat mobilnya udah dipasang, mobilnya keren banget. Maksudnya Miata merah, supercharge mantap. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.